Shalom, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan. Pada podcast hari ini, kita akan membahas tentang apa yang ku kehendaki, berbeda yang kulakukan. Bacaan kita tertulis dari Roma 7 ayat 17 sampai 25. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk bersedia dibentuk melalui sabda-Mu serta menyenangkan hati Tuhan. Pimpinlah kami ya Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan dari Roma 7 ayat 17 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah mengalami pengalaman seperti ini? Saya mempunyai komitmen, yaitu saya mau menyenangkan hatinya Tuhan. Saya berjanji dalam diri saya tidak mau berbuat dosa dan meninggalkan kehidupan lama saya. Namun apa yang ku kehendaki berbeda yang kulakukan. Maksudnya, saya menginginkan untuk melakukan kebaikan, tetapi yang ku perbuat yaitu dosa. Ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, menjelaskan kondisi Rasul Paulus tentang kerinduannya untuk tidak berbuat dosa. Namun, kenyataannya ia selalu berbuat dosa. Sehingga ia berkata dalam ayat ini, "Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Yang perlu kita ketahui, saudara, selama kita berada di dunia ini, kita tidak terlepas untuk berbuat dosa. Karena dosa itu telah meresap dalam daging-daging kita. Apalagi di dunia ini begitu banyak godaan-godaan yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Kapan kita tidak berbuat dosa lagi? Yaitu ketika tubuh ini diubahkan menjadi tubuh yang mulia, ketika
Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Namun kita mempunyai kerinduan untuk tidak mau berbuat dosa. Namun Tuhan masih mengizinkan kita berbuat dosa. Ketika kita merenungkan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 2, ternyata Tuhan mengizinkan semuanya itu agar kita tahu bahwa kita ini lemah dan tak berdaya, sehingga kita sangat membutuhkan Tuhan. Melalui kekurangan kita, disitulah kita makin dekat sama Tuhan. Melalui kelemahan kita dan keberdosaan kita, di situ nyata kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, di situ Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Oleh sebab itu, semasih kita bisa melakukan kebaikan, ayo kita lakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Namun, ketika kita terjatuh dan berbuat salah di hadapan Tuhan, ayo datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Jangan kita merasa tidak bersalah bila kita berbuat dosa, melainkan datanglah kepada Tuhan untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Sebab jika kita membiarkan dosa itu ada dalam diri kita, maka bergantinya waktu kita tidak merasa bersalah di hadapan Tuhan dan terus-menerus menyakiti hatinya Tuhan. Ingat bahwa dosa itu adalah mendatangkan maut. Amin. Tuhan Yesus memberkati.